Mulyono atau Joko Widodo? Negara butuh pemimpin, bukan drama masa kecil. Jokowi benarkan namanya saat kecil adalah Mulyono. Kisah masa kecil, pergantian nama, dan jejak takdir seorang presiden. Ada sebuah cerita yang tidak banyak diketahui publik tentang masa kecil Presiden Joko Widodo. Cerita itu tidak muncul dari dokumen negara, buku sejarah, atau pidato-pidato kenegaraan, melainkan dari mulutnya sendiri, secara jujur, sederhana, dan apa adanya. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mengungkap bahwa saat masih kecil, namanya bukanlah Joko Widodo. Ia dipanggil Mulyono. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam sebuah wawancara singkat dengan awak media pada Jumat, 23 Mei 2025. Kala itu, seorang jurnalis menanyakan isu yang sempat beredar soal nama lain yang pernah disematkan padanya di masa kecil, yakni Purwoko. Namun, Jokowi membantah mengetahui soal nama tersebut. Dengan senyum ringan, ia menjawab, "Saya kan waktu kecil yang gak ngerti nama saya siapa." Namun dari situ, cerita menarik terungkap. Jokowi menyebut bahwa nama kecilnya memang Mulyono, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tuanya. Tapi karena ia sering sakit-sakitan, nama itu pun diganti. Orang tuanya, dalam ikhtiar spiritual dan kultural yang lazim dilakukan banyak keluarga Jawa pada masa itu, mengganti nama putra kecil mereka menjadi Joko Widodo, sebuah nama yang belakangan tidak hanya menyelamatkan hidup, tapi juga menuntun takdir menuju istana kepresidenan. Tradisi Jawa dan kepercayaan nama. Di kalangan masyarakat Jawa, nama bukanlah sekadar label. Nama diyakini memiliki makna, getaran, dan bahkan nasib. Banyak orang tua mengganti nama anaknya saat masih kecil jika anak tersebut sering sakit, rewel, atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Pergantian nama dipercaya dapat mengelabui roh jahat atau mengubah nasib buruk menjadi baik. Itulah yang tampaknya dilakukan oleh orang tua Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo dan Wijiatno Notomiharjo. Saat Mulyono kecil sering jatuh sakit, langkah mengganti nama menjadi pilihan logis sekaligus spiritual. Nama, Joko Widodo, dipilih, nama yang dalam budaya Jawa memiliki makna dalam. Joko, berarti pemuda atau anak laki-laki. Sementara, Widodo, berasal dari kata widada, yang bisa dimaknai sebagai selamat, sejahtera, atau berkah. Dengan nama baru itu, anak kecil yang ringkih dan rapuh mulai tumbuh menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan kelak dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang mulai menampakkan jalannya dari satu keputusan sederhana? Mengganti nama? Mulyono kecil, hidup sederhana di bawah naungan kemiskinan. Kisah masa kecil Jokowi, atau Mulyono, berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah. Ia lahir pada 21 Juni 1961 dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, ibunya ibu rumah tangga yang juga berjualan kecil-kecilan. Mereka tinggal di rumah kontrakan, berpindah-pindah karena tak mampu membayar sewa. Bahkan ada masa di mana keluarga mereka tinggal di bantaran kali. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengenang masa kecilnya yang keras tapi membentuk karakter. Ia membantu ayahnya mengangkut kayu, menjual makanan kecil bersama ibunya, dan mengenal kerja keras sejak usia dini. Tapi sebelum semua itu, ada fase hidup yang membayangi, sakit-sakitan, lemah secara fisik, dan membuat orang tuanya cemas. Dalam wawancara itu, Jokowi tidak merinci jenis penyakit atau keluhan apa yang ia alami. Tapi dalam kebudayaan lokal, anak yang sakit-sakitan sering dianggap sedang berada dalam perjalanan roh yang belum kuat berlabuh di dunia. Maka, upaya yang dilakukan keluarga bisa berupa pengobatan medis, tradisional, sampai ke perubahan nama. Sebelum SD, takdir mulai bergeser. Pergantian nama dari Mulyono menjadi Joko Widodo terjadi sebelum ia masuk sekolah dasar. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi. Nggak tahu juga, sebelum SD, katanya dengan nada santai. Ini menunjukkan bahwa perubahan itu dilakukan saat usianya masih sangat dini, mungkin 4 atau 5 tahun. Saat itulah, mungkin tak disadari oleh siapapun, nama baru ini bukan sekadar simbol.
Ia menjadi jalan takdir yang membawa seorang anak tukang kayu ke panggung dunia. Nama, Joko Widodo, tidak hanya menyelamatkan dari sakit fisik, tapi juga mengarahkan energi hidupnya pada sesuatu yang lebih besar. Nama dalam politik, antara simbolisme dan legitimasi. Dalam dunia politik, nama memiliki kekuatan simbolik yang besar. Nama yang kuat, mudah diingat, dan bermakna positif bisa menjadi aset dalam membangun citra publik. Tak jarang, politisi bahkan mengganti atau memoles nama agar lebih menjual di mata pemilih. Namun dalam kasus Jokowi, nama itu bukan dipilih untuk politik. Ia diberikan jauh sebelum tahu apa itu kekuasaan. Justru karena itulah, publik merasa nama Joko Widodo sangat membumi dan otentik. Tidak glamor, tidak bombastis, tapi kuat dalam kesederhanaannya. Nama ini seolah menjadi metafora dari karakter pemiliknya, sederhana tapi membekas dalam. Membedah isu Purwoko dan teori konspirasi nama. Belakangan ini, muncul isu liar di media sosial yang menyebut bahwa nama asli Jokowi saat lahir adalah Purwoko. Beberapa pihak bahkan mencoba membangun narasi konspirasi bahwa Jokowi memiliki identitas ganda atau masa lalu yang disembunyikan. Menanggapi hal itu, Jokowi menjawab tegas dan jujur, "Saya nggak ngerti nama saya siapa waktu kecil." Jawaban itu manusiawi. Seorang anak usia 1-3 tahun tentu belum mengerti apa nama yang diberikan padanya. Semua informasi itu berasal dari orang tua. Dan faktanya, nama Mulyono memang diakui sendiri oleh Jokowi sebagai nama kecilnya. Nama Purwoko tidak pernah disebutkan oleh keluarganya. Maka jika ada yang mengklaim nama Purwoko sebagai nama lahir Jokowi, tanpa bukti valid dan hanya berdasarkan klaim sepihak, maka kredibilitasnya patut diragukan. Mulyono menjadi Joko Widodo, kisah pergantian nama dalam sejarah pemimpin dunia. Jokowi bukan satu-satunya pemimpin besar yang mengganti nama. Banyak tokoh dunia juga melalui fase ini. Joseph Stalin lahir dengan nama Iosef Vissarionovich Djugashvili. Lenin punya nama asli Vladimir Ilyich Ulyanov. Mahatma Gandhi juga mengganti bentuk penyebutan nama selama masa perjuangan. Bahkan Soekarno kecil bernama Kusno. Karena sering sakit, ia pun diganti namanya oleh sang ayah menjadi Soekarno. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam banyak budaya, mengganti nama adalah bagian dari perjalanan hidup dan keyakinan akan kuasa takdir. Dan bagi Jokowi, nama Joko Widodo mungkin menjadi batu loncatan menuju peran sebagai pemimpin rakyat. Dari Mulyono ke Joko Widodo, dari pinggiran kali ke istana negara. Cerita ini bukan soal pergantian nama semata. Ini adalah cermin dari perjalanan manusia, dari sakit menuju sembuh, dari rapuh menjadi kuat, dari anonim menjadi pemimpin. Nama adalah simbol, tapi di balik simbol itu ada makna dan doa yang panjang. Mulyono adalah masa kecil yang ringkih. Joko Widodo adalah manifestasi harapan baru yang diberi orang tua, dan dikabulkan oleh semesta. Tidak ada yang tahu pasti apakah tanpa mengganti nama, takdir Jokowi akan tetap sama. Tapi satu hal pasti, ia menerima nama itu, hidup dengan nama itu, dan menuliskan sejarah bangsa bersama nama itu. Di tengah riuhnya politik, fitnah, dan kontroversi, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik seorang presiden, ada seorang anak kecil yang pernah lemah, tapi diselamatkan oleh harapan dan cinta orang tua. Dan mungkin, oleh nama. Nama adalah doa. Dan doa orang tua adalah senjata paling ampuh dalam mengubah nasib seorang anak. Kenapa harus membahas nama kecil Jokowi? Kenapa urusan pribadi seperti itu perlu diangkat dan dijadikan headline? Seolah itu isu yang penting dan menentukan masa depan bangsa? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Sebagian orang merasa gerah, bahkan muak, melihat bagaimana isu yang seharusnya tidak relevan dengan kinerja dan kebijakan presiden, justru terus dibahas dan dipelintir demi kepentingan politik sempit. Ketika negara-negara maju berlomba menciptakan teknologi kecerdasan buatan, menjelajah luar angkasa, atau mengamankan transisi energi bersih, di sini kita justru masih berkutat pada wacana identitas personal yang sudah lama diklarifikasi. Dunia sedang bergerak cepat, sementara sebagian dari kita sibuk membongkar masa kecil seorang presiden, mempersoalkan nama yang bahkan diganti saat ia belum bisa mengeja huruf.
Ini bukan sekadar perbandingan sentimental antara Indonesia dan negara-negara maju. Ini adalah bentuk keprihatinan terhadap arah diskursus publik kita. Bayangkan, betapa absurdnya kita membuang waktu membicarakan apakah dulu Jokowi dipanggil Mulyono, Purwoko, atau mungkin nama lain, sementara negara-negara seperti Jepang sudah menguji prototipe mobil terbang, India berhasil menempatkan wahana di kutub selatan bulan, dan Cina sedang membangun stasiun luar angkasa mereka sendiri. Di tengah arus global yang bergerak cepat, di mana transformasi digital, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik memerlukan perhatian serius, kita malah sibuk membongkar arsip kelahiran seorang tokoh yang sudah menjalani uji publik selama puluhan tahun. Padahal, narasi tentang nama hanyalah secuil dari perjalanan hidup seseorang. Ia tidak menentukan apakah seseorang jujur, kompeten, atau mampu memimpin. Nama adalah bagian dari identitas, tapi bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai integritas dan kepemimpinan. Jokowi sendiri telah berulang kali membuktikan siapa dirinya, tidak dengan membusungkan dada, tetapi lewat kerja nyata yang bisa dilihat dan dirasakan. Proyek infrastruktur besar, pembangunan IKN, reformasi layanan publik, hingga transformasi digital pemerintahan adalah warisan konkret yang tidak bisa ditutupi hanya karena seseorang ngotot menggali masa kecilnya dengan dalih keadilan informasi. Apa yang sebenarnya ingin dicari dari isu ini? Apakah ini soal kejujuran? Ataukah sekadar bentuk lain dari penolakan terhadap fakta bahwa Jokowi telah mengubah wajah kepemimpinan Indonesia? Jika ini adalah bentuk kritik, maka mestinya kritik diarahkan pada substansi, pada kebijakan, pada keputusan publik yang mempengaruhi hidup rakyat. Bukan pada teka-teki nama masa kecil yang tidak memiliki nilai konstitusional, apalagi pengaruh kebijakan. Yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana isu-isu seperti ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menggiring opini publik. Mereka tahu, sebagian masyarakat senang dengan gosip dan misteri. Maka dihidupkanlah narasi-narasi absurd ini, lalu dibungkus dengan kata-kata, menguak kebenaran, seolah mereka sedang menjalankan misi suci. Padahal, yang terjadi hanyalah eksploitasi rasa ingin tahu untuk kepentingan politik yang dangkal. Membahas nama Mulyono seakan lebih penting ketimbang membahas strategi kedaulatan pangan, pendidikan anak-anak Indonesia, atau langkah mitigasi perubahan iklim yang sudah nyata mengancam. Inilah potret tragis sebagian ruang publik kita. Haus sensasi, miskin substansi. Dalam ruang seperti ini, kerja keras dan rekam jejak seringkali dikalahkan oleh narasi palsu yang diulang-ulang. Maka bukan hal aneh jika sebagian generasi muda lebih hafal teori konspirasi ketimbang capaian-capaian penting bangsanya. Mereka dicekoki narasi bahwa nama Jokowi masih misterius, tanpa sadar bahwa misteri sesungguhnya adalah kenapa kita terus membuang energi untuk hal-hal yang tidak membawa perubahan apapun. Membahas nama Mulyono bukanlah masalah jika dilakukan dalam konteks biografis atau budaya. Membahas nama Mulyono seakan lebih penting ketimbang membahas strategi kedaulatan pangan, pendidikan anak-anak Indonesia, atau langkah mitigasi perubahan iklim yang sudah nyata mengancam. Inilah potret tragis sebagian ruang publik kita. Haus sensasi, miskin substansi. Dalam ruang seperti ini, kerja keras dan rekam jejak seringkali dikalahkan oleh narasi palsu yang diulang-ulang. Maka bukan hal aneh jika sebagian generasi muda lebih hafal teori konspirasi ketimbang capaian-capaian penting bangsanya. Mereka dicekoki narasi bahwa nama Jokowi masih misterius, tanpa sadar bahwa misteri sesungguhnya adalah kenapa kita terus membuang energi untuk hal-hal yang tidak membawa perubahan apapun. Membahas nama Mulyono bukanlah masalah jika dilakukan dalam konteks biografis atau budaya. Tapi menjadikan isu ini sebagai alat untuk mendelegitimasi seorang pemimpin adalah kekeliruan besar. Terlebih jika dilakukan dengan cara menyebarkan keraguan dan fitnah, hanya karena tidak puas dengan arah politik saat ini. Jika kita benar-benar mencintai negeri ini, seharusnya kita mendorong diskusi yang sehat dan cerdas, bukan yang menjatuhkan dan membodohi. Saat dunia sibuk menciptakan masa depan, Indonesia tidak bisa terus-terusan diseret ke masa lalu. Kita butuh keberanian untuk melangkah maju, bukan keberanian untuk terus mengungkit kisah yang tidak relevan. Kita butuh gagasan besar, bukan kebisingan kecil. Karena bangsa ini terlalu besar untuk digiring pada narasi receh tentang siapa nama kecil presiden kita. Kita bukan bangsa yang picik, kita bangsa yang besar, dan sudah saatnya bersikap layaknya bangsa besar.